Hello guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Teman-teman semua, gimana kabarnya setelah menjalani berbulan-bulan di rumah aja, terus masuk PSBB dan sekarang masuk ke era new normal ya guys ya. Pasti banyak banget dari teman-teman semua yang udah kangen berat sama kehidupan normal sebelum ada COVID-19 ya kan guys. Jujur karena aku pribadi juga kayak gitu guys, pastinya sih ya. Udah pengen lari ke sana, lari ke sini tanpa parno ketemu orang, tanpa parno sama hal ini, hal itu ya guys ya. Nah, di episode Mars 3 kali ini aku mau bahas tentang teori-teori konspirasi COVID-19 yang udah menggemparkan dunia ya guys ya. Bahkan guys, di Indonesia aja infonya awal Agustus ini ya, awal Agustus 2020 itu kasusnya udah mencapai 125.000. Dan untuk worldwide, berarti seluruh dunia ya guys ya, udah mencapai sekitar 19 juta kasus. Dan yang udah terkonfirmasi meninggal dunia karena COVID-19 ini udah sekitar 728.000 guys. Yang pasti sedih banget ya guys ya, karena kita semua pasti shock dengan adanya pandemi COVID-19 ini. And it really affects us in so many ways ya kan guys. Aku inget banget ya guys, waktu awal-awal orang-orang Indonesia ngomongin COVID itu sekitaran akhir Januari 2020. Dan saat itu Indonesia belum much affected by the virus kan ya. Waktu itu orang-orang masih ngomongin si virus ini berada di China, tepatnya di kota Wuhan, yang sampai kota itu benar-benar di lockdown dan semua warganya itu benar-benar harus diem di rumah, gak boleh keluar rumah sedikit pun kecuali belanja groceries ke supermarket atau beli obat ke apotek yang sifatnya urgensi banget ya kan. Dan waktu itu aku inget banget bahwa orang Indonesia masih sempat joking-joking gitu ya guys ya, dengan pakai meme bahwa orang Indonesia ini kebal sama virus corona, atau virus corona ini takut nih sama orang Indonesia. Dan sampai akhirnya di bulan Maret 2020 virus corona udah mulai masuk ke Indonesia dan ada beberapa orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia. Dan sedihnya masih terus bertambah sampai saat ini ya guys ya. Nggak hanya Indonesia aja, bahkan negara-negara maju seperti Amerika, Italia, Spanyol sempat kewalahan buat handle pandemi COVID-19 ini guys. Dan sampai salah satu tokoh terbesar dalam perusahaan Microsoft yaitu Bill Gates gencar banget menyuarakan pentingnya untuk fokus ke pandemi COVID-19 ini and prepare for the worst. Dan dari sinilah mari kita mulai pembahasan kita mengenai teori konspirasi COVID-19. Nah, jadi guys, aku akan membuat beberapa video yang membahas mengenai teori-teori konspirasi terkait pandemi COVID-19 ini. Dan di video kali ini aku akan membahas yang pertama. Jadi guys, beberapa pihak percaya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari strategi yang disusun oleh para elit global termasuk Bill Gates buat meluncurkan vaksinasi dengan chip pelacak yang nantinya akan diaktifkan dengan teknologi jaringan seluler yaitu 5G. Yap, memang betul beberapa negara sudah menerapkan teknologi 5G ini seperti Korea Selatan, USA, China, dan masih terus dikembangkan hingga saat ini guys. Tapi di samping itu, beberapa orang sempat bersaksi bahwa ada penelitian mengenai vaksinasi COVID-19 yang berisikan chip di dalamnya. Salah satunya guys, ada satu warga New York City yang sempat sakit telinga, sakit kuping, dan dia berobat ke salah satu terapis. Nah, si terapis ini bilang bahwa sakit kupingnya itu disebabkan oleh teknologi 5G dan disangkut pautkan dengan COVID-19 ini. Entah dapat teori mana terapis itu ya guys ya, but it's super creepy ya kan. Gak hanya itu aja guys, banyak orang juga yang mengemukakan teori konspirasi ini. Nah, mengenai teori ini bahwa kemungkinan adanya chip di dalam vaksinasi itu ternyata dianggap masuk akal secara ilmiah guys. Jadi guys, infonya di bulan Desember, tim dari Institut Teknologi Massachusetts sempat melakukan riset bahwa sesuatu yang mereka sebut sebagai titik-titik kuantum itu bisa masuk ke dalam kulit manusia untuk merekam vaksinasi. Nah, buat kalian yang masih bingung, emang efeknya apa sih kalau si chip tersebut masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, ini aku coba jelasin ya guys ya, sesuai dengan pengetahuan aku pribadi, bahwa dalam kepercayaan aku yaitu Kristen Protestan, dan di dalam kitabnya orang Kristen tertulis bahwa akan ada masa terjadinya akhir zaman
Dan salah satu tanda dari akhir zaman tersebut adalah akan ada munculnya satu sosok yang mengaku sebagai Tuhan dan mau menguasai dunia, dan kita sebut sosok tersebut sebagai antikris. Dan ia akan memaksa pengikutnya untuk memakai tanda, atau dalam konteks yang kita lagi bahas ini chip ya guys ya, di dalam tubuhnya. Dan apabila kalau chip itu sudah terpasang di dalam tubuh pengikutnya itu, ia akan terikat dengan si antikris tersebut. Nah, banyak pihak yang percaya bahwa Bill Gates adalah sosok antikris tersebut dengan membuat vaksinasi dan menyusupkan chip ke dalamnya. Dan banyak pihak juga yang percaya bahwa alasan Bill Gates melakukan hal tersebut adalah untuk depopulate the world atau mengurangi jumlah populasi dunia. Yang mana ini merupakan mitos sejak 10 tahun terakhir ya guys ya. Karena Gates menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang lambat adalah kunci untuk keluar dari masalah kemiskinan. Dan melalui vaksin massal inilah dilihat sebagai cara untuk menurunkan angka kematian anak. Dimana apabila angka kematian anak semakin rendah dan stabil, para orang tua akan memilih untuk lebih punya sedikit anak, sehingga aksesibilitas pengendalian angka kelahiran bisa lebih mudah dilakukan. Teori konspirasi ini banyak dipercaya banyak pihak karena sempat ramai juga di salah satu platform sosial media yaitu Reddit, bahwa Gates sempat bilang dirinya itu akan memiliki sertifikasi digital yang bisa melacak siapa-siapa aja sih yang lagi sakit, terus siapa-siapa aja sih yang udah tes COVID-19, dan siapa-siapa saja yang seharusnya sudah mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Tapi dari kata-kata Gates inilah banyak pihak yang mentwistnya dan membuatnya seolah-olah Gates sedang membuat suatu perencanaan besar yang bertujuan untuk melakukan pelacakan massal. Dan kalau dari info yang aku dapat ya guys ya, kalau tubuh manusia itu udah dipasang chip ini, pokoknya gampang banget dilacak bahwa kalian itu siapa, identitas kalian, terus kalian lagi ngapain, kalian lagi di mana, terus kalian udah ngelakuin transaksi apa aja. Pokoknya semua ini terlacak, informasinya terekam. Dan menurut aku yang namanya privacy ini udah benar-benar hilang, nggak ada sama sekali ya guys ya. That's effing creepy. Nah lanjut guys ke cerita proyek penelitian vaksinasi COVID-19 ini. Dan memang infonya, pendanaan proyek pembuatan vaksinasi COVID-19 ini sebagian besar didanai oleh foundation milik Bill dan Melinda Gates. Jadi kesannya tambah menguatkan ya guys ya, bahwa keterkaitan Bill Gates dan COVID-19 ini benar adanya. But we actually don't know whether it is a good way or in a bad way. Tapi di sisi lain semua orang kan tahu ya guys ya, bahwa Bill Gates ini masuk ke dalam top list the richest man in the world. Dan semua orang juga tahu bahwa Bill Gates ini sosok yang cukup dermawan. Ya siapa tahu Mr. Gates ini memang pure mau membantu dunia ini sembuh dari COVID-19 ya kan guys. In my opinion loh ya. Dan pada akhirnya keluarlah statement dari pihak Bill Gates guys. Dan Bill Gates pun menentang keras bahwa ia menggunakan vaksinasi COVID-19 untuk mengimplan alat tracking dalam tubuh manusia. Dan bahkan ia bersikeras untuk sama-sama berjuang meniadakan COVID-19 ini dari dunia ini guys. Gates juga bilang bahwa ia hanya ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang sekarat hanya karena tidak dapat akses untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin that's why Gates menyumbang dalam jumlah yang sangat besar ya guys. Kalau dari info yang aku dapat itu sekitar lebih dari 100 juta US dollars atau lebih dari 1,5 triliun rupiah berarti. Dan total yang dibutuhkan WHO itu, kalau aku nggak salah ya guys ya, dari info yang aku dapat itu sekitar 675 juta US dollars hanya untuk buat vaksin COVID-19 ini ya guys ya. Gila sih. Dan bahkan sampai saat ini seluruh ilmuwan di dunia masih terus mengembangkan vaksin COVID-19 ini ya guys ya. Dan info terakhir yang aku dapat udah sempat diuji coba ke manusia langsung dari para volunteer yang rela tubuhnya ini diuji cobakan gitu guys. Benar-benar luar biasa ya guys ya. So itu guys pembahasan pertama aku mengenai teori konspirasi COVID-19. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang nonton video ini dan mampir ke channel aku. Semoga teman-teman semua suka dengan video ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol thumbs up dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe channel aku dan turn the notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye-bye.